Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini kita ada jadwal coaching ya Ibu ya? Iya. Ibu Sukma dengan Ibu Erni ya? Iya, Bu. Oke. Gimana Ibu Sukma perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sudah siap nanti untuk supervisi? Insya Allah siap, Sudah Bu. siap ya. Nah, dalam persiapan supervisi ini, saya mau nanya dulu nih Bu ya, untuk persiapannya dalam coaching nanti kan ada kompetensi inti nih yang ingin kita lakukan ya. Ada apa saja Ibu Sukma? Dalam percakapan coaching ada 3 kompetensinya, yaitu presence atau kehadiran penuh, lalu pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan, ya, Ibu, aktif makasih, itu ya. mendengarkan aktif. Iya betul. Jadi kompetensi ini memang penting dalam coaching gitu, supaya kita bisa nanti membantu coaching kan ya. Nah, dalam percakapannya nanti pun kita jangan lupa untuk menggunakan alur Tirta Ibu Sukma ya. Iya Bu, alur Tirta. Alur Tirta. Nah, dari 3 kompetensi yang tadi sudah kita bahas, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan nanti? Saya ingin mengembangkan di bagian kompetensi pertanyaan yang berbobot, Ibu. Pertanyaan berbobot ya Bu ya. Karena menurut saya di situ ada kuncinya, bagaimana kita dapat mengidentifikasi permasalahan daripada coaching, lalu kita dapat membantu coaching untuk mencari solusi dari permasalahannya dengan menghadirkan pertanyaan yang berbobot dan menuntun. Betul. Jadi yang ingin dikembangkan adalah pada pertanyaan berbobot. Nah, apa nih nanti indikator Ibu Sukma bahwa yang kompetensi yang dikembangkan ini berhasil menurut Ibu Sukma? Menurut saya, yang saya lakukan itu akan berhasil jika coaching itu berhasil menemukan solusi dari permasalahannya, dari permasalahannya sendiri. Tapi dia maksudnya saya itu berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot dan menuntun sehingga dia bisa menemukan solusinya sendiri. Ya betul Bu. Jadi memang dalam coaching ini supaya kita bisa sama-sama relax gitu ya, mendapatkan pikiran jernih untuk mengatasi suatu permasalahan. Jadi nanti Bu Sukma ingin mengembangkan pada pertanyaan berbobot ya Bu. Jadi dari 3 kompetensi ini mana nih yang ingin saya observasi? Bu Sukma ingin di bagian mana yang mau saya observasi? Saya ingin di bagian sana Bu, bagian pertanyaan yang berbobot. Saya mau Ibu lihat apakah pertanyaan saya itu memang sudah sesuai dan dapat membantu untuk menuntun coaching yang saya harapkan. Oke. Jadi nanti mungkin saya akan mencoba observasi yang Ibu Sukma inginkan kompetensi dikembangkan tadi. Nah, mungkin nanti selama percakapan coaching mungkin nanti saya agak menjauh gitu ya, biar Ibu Sukma dan Ibu Erli bisa lebih santai gitu dalam percakapan coaching ini ya. Itu saja yang saya akan berikan waktu. Silakan untuk Ibu Erni dan Ibu Sukma. Saya pindah posisi dulu ya. Terima kasih. Bu Erni, apa Iya. kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu Sukma. Ini gimana Bu Erni? Ada apa? Iya, mohon maaf sebelumnya Bu, semalam saya WA malam. Saya sebenarnya semalam tuh pengen curhat sama Ibu, tapi pas saya lihat sudah malam Bu, udah jam 10. Pasti Ibu semua udah tidur, jadi saya belum lagi menelpon Ibu. Saya hanya chat aja kemarin sama Ibu ya, tapi ya kata Ibu besok aja. Ya, mudah-mudahan memang Iya. saya ada kosong, dan jadi kita bisa sedikit banyak ngobrol lah Bu. Baik, saya itu lagi galau ini Bu. Apa Kenapa? ya? Apa ya Bu ya, kemarin ya ketika saya masuk di kelas saya 10.5 nih Bu. Jadi kenapa ya Bu ya, motivasi lah Bu ya, kali motivasi belajar mereka itu dalam belajar bahasa Inggris itu di luar dari harapan saya Bu. Jadi ketika kemarin sejak awalnya presentasi ya Bu ya di depan, padahal itu saya sudah memberikan waktu loh Bu selama 1 minggu untuk persiapannya. Pada saat saya mau panggil satu persatu untuk dengan kelompoknya, Bu belum siap, belum siap. Jadi saya tuh ya ampun, ini anak-anak udah 1 minggu loh gitu Bu waktunya. Tapi pas saya masuk seharusnya dalam bentuk penilaian, jadwal penilaian, malahan mereka belum pada siap. Jadi saya itu bertanya-tanya ini apa yang salahnya Bu? Gitu Bu Sukma. Oke, jadi Bu Erni, kalau bisa saya tanya lagi, dalam sesi coaching kita kali ini, apa yang Bu Erni harapkan? Ya, harapan saya Bu, dengan saya berbincang-bincang dengan ini bisa membuka wawasan saya, kegelisahan saya dan menemukan solusi Bu ya. Bagaimana sih cara mengatasi permasalahan saya terutama meningkatkan motivasi belajar mereka gitu Bu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan adalah anak-anak kelas 10-5 itu motivasinya kurang sekali, yang dibuktikan dengan tadi ya Bu Erni udah kasih waktu untuk presentasi, tiba-tiba ada aja yang nggak siap atau gimana, dan itu tentunya mempengaruhi jadwal kita sebagai guru, penilaian kita yang harusnya udah dilakukan. Iya. Oke, kalau boleh saya tahu lagi Bu Erni, kira-kira menurut Bu Erni motivasi mereka itu rendahnya kenapa ya Bu Erni?
Kalau saya lihat ya Bu ya, sepertinya memang kemampuan dalam bahasa Inggris memang sudah mungkin sangat rendah sekali Bu. Terutama dilihat dari pemahaman bahasa ya, kosakata mereka itu sepertinya minim sekali Bu. Ketika saya tanya satu kata mungkin yang sedikit levelnya menengah gitu, mereka udah bingung. Jadi mungkin dari kosakata yang minim yang mereka miliki itu nggak seharusnya ada di SMA ini, dari SMA. Jadi masih seharusnya misalnya Bu 60% gitu loh kosakata yang mereka bisa mereka kuasai, ini mungkin baru berapa persen seperti itu. Jadi mungkin mereka bingung mau mengungkapkan karena memang nggak ada kosakatanya mungkin seperti itu. Jadi kalau saya bisa simpulkan, permasalahan Bu Erni ini disebabkan karena kemampuan berbahasa Indonesia yang rendah, yaitu vocabulary-nya Bu ya, yang kurang ya, sehingga menimbulkan motivasinya yang berakibat pada motivasinya yang rendah, sehingga berujung pada permasalahan pengambilan nilai ataupun untuk proses penilaian yang lainnya. Oke, saya lihat Bu Erni juga sudah melakukan upaya-upaya ya Bu Erni ya, kayaknya tadi kan udah ada pembelajaran yang kayak udah dikasih waktu, maksud saya itu bagian dari usaha kita kan Bu. Kira-kira menurut Ibu ada lagi kah upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Sebenarnya di awal pembelajaran itu saya juga sudah memberikan motivasi ya Bu ya, seperti motivasi dalam pengembangan diri lah seperti itu. Kenapa sih pentingnya belajar bahasa Inggris? Ketika kamu mungkin orang tuanya punya uang lebih, kamu mungkin kuliahnya ke luar negeri, apa yang harus kamu punya gitu Bu? Ketika kamu berangkat ke luar negeri ya pastinya harus memiliki bahasa Inggris. Nah kemudian ketika kamu pengen misalnya ikut suatu program yang harus ada tes TOEFL-nya, ya itu perlunya apa ya bahasa Inggris? Iya. Jadi sebenarnya itu saya itu sudah memberikan gambaran gitu loh Bu. Ketika kamu punya skill keterampilan berbahasa Inggris itu untuk apa? Nah itu sebenarnya sudah saya berikan Bu di awal pembelajaran. Setiap di awal pembelajaran selalu saya berikan motivasi biar mereka itu semangat gitu Bu. Saya penting loh ternyata kalau belajar bahasa Inggris itu gitu. Jadi kalau saya simpulkan bahwa Ibu itu sudah berusaha untuk memunculkan motivasi internal dalam diri siswa. Iya. Oke, kalau boleh saya tahu lagi Bu, berapa persen sih Bu? Maksudnya berapa nilainya setelah itu tuh motivasinya itu berapa nilainya? Yang seperti yang kita lihat ya Bu ya, kalau memang anak sudah memiliki motivasi itu udah banyak sih ya. Bukan kayak yang belum ini mungkin di level 6 lah kalau saya kasih nilainya. Jadi kalau Ibu punya harapan Ibu mereka tuh bertumbuh di level berapa? Saya maunya sampai level 8 Bu. Oh, level 8 itu seperti apa Bu? Saya pengennya ketika saya berbicara bahasa Inggris, anak-anak menyimak dan bisa merespon. Kemudian mereka ketika Mbak Ade adakan suatu presentasi, mereka langsung bisa maju. Jadi nggak sampai memberikan waktu yang lama. Nah saya maunya benar-benar kelasnya dalam bentuk atmosfer bahasa Inggris itu Bu. Jadi hidup ya Bu. Hidup. Kalau ini kan, yang ditanya ini aja ngomong, ditanya ini aja ngomong kayak gitu Bu kalau saat ini. Oke, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa Ibu itu maksudnya dari level 6 mau ditingkatkan ke level 8. Tentunya Ibu pasti punya kiat-kiat atau punya program-program mungkin yang belum Ibu laksanakan. Iya sih Bu Sukma. Jadi rencana saya itu saya pengennya itu seperti ada additional class gitu Bu Sukma, di luar jam pelajaran, menambah kelas tapi di luar jam pelajaran, seperti private atau ya private tapi di lingkungan sekolah. Ini khusus untuk anak-anak yang memang keterbatasan bahasa Inggrisnya rendah. Jadi menampung seperti itu gitu loh. Maunya saya Bu Sukma. Itu bagus sekali itu Bu, artinya Ibu berusaha memfasilitasi maaf ya Bu, anak-anak yang menurut Ibu sedikit kurang. Jadi ada kayak jam tambahan gitu dan itu di luar jam wajib ya. Jadi bisa pagi-pagi sekali atau bisa pulang sekolah. Saya rasa itu ide yang sangat bagus sekali Bu. Ibu sudah berusaha meluangkan waktu untuk menjadi fasilitator tadi, dan saya pikir itu akan membantu sekali bagi mereka. Selain itu ada lagi nggak Bu kira-kira? Selain itu saya juga akan merefleksi diri nih Bu Sukma. Mungkin ya Bu ya, ketika saya mengajar saya itu terlalu monoton dengan materi sehingga tidak memperhatikan kebutuhan anak sebenarnya di zaman saat ini. Mungkin apakah pemanfaatan media saya kurang atau model-model pembelajaran saya yang harus lebih dimodifikasi lagi sehingga mereka mungkin lebih tertarik mungkin Bu Sukma. Jadi saya menangkapnya poin-poinnya adalah Ibu akan melakukan program tambahan tadi, lalu Ibu juga akan berusaha merefleksikan diri, lalu mencoba lagi mungkin ya Bu, yang tadi Ibu bilang kan, apa medianya, apa metodenya. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik sekali Bu. Nah, jadi kira-kira bisa nggak Ibu merinci lagi dari proses coaching kita ini, apa maksudnya apa yang Ibu permasalahan Ibu, lalu solusinya seperti apa? Bisa nggak Ibu merinci kembali? Jadi Bu Sukma, permasalahan saya yang pertama tadi adalah adanya motivasi belajar anak, terutama dalam kemampuan berbicaranya. Nah ketika saya tadi diskusi dengan Ibu, sharing, saya memunculkan beberapa ide juga ternyata Bu. Jadi saya rencananya programnya yang pertama, itu saya akan membuka kelas private di luar dari jam pelajaran sekolah, baik di pagi, di awal, atau mungkin di akhir pembelajaran. Setelah selesai pembelajarannya, anak ada waktu sebelum pulang itu mungkin 30-45 menit di sekolah menunggu. Nah itu saya mencoba untuk memfasilitasi anak-anak yang benar-benar minim sekali ya untuk keterampilan berbicaranya. Nah kemudian program yang kedua saya akan merefleksi diri saya. Mungkin selama ini saya monoton mengajar, saya hanya berfokus pada
pemikiran saya sendiri, nggak melihat apakah anak-anak yang saya itu paham atau mungkin mereka bosan. Nah, mungkin saya akan melihat bagaimana pengajaran saya, bagaimana pengembangan media ajar yang saya berikan sebelumnya, dan sekarang program seperti apa medianya, dan juga model-model pembelajaran yang di kelas itu harus bervariasi mungkin Bu. Wah, baik sekali Bu, sudah paket komplit kalau saya lihat. Jadi Ibu sudah tahu permasalahannya apa dan ternyata Ibu punya solusi-solusi yang sangat baik sekali untuk menyelesaikan permasalahan Ibu. Jadi sekarang saya mau tanya lagi Bu, komitmen Ibu. Komitmen saya berharap ini Bu, setelah saya memiliki program yang 2 program tadi, komitmen saya itu akan menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Oh iya ya, benar Bu. Iya, jadi saya pengen anak-anak itu nanti yang saya ajar di kelas 10 ini, di kelas 11 lagi lebih lagi nanti kemampuan berbicaranya. Nah, ini mungkin ada kerjasama kali Bu ya, dari guru kelas 10 ke kelas 11. Nah, ketika mereka sudah memiliki motivasi yang tinggi, nah pasti belajar itu enak kan Bu ya. Nah, nanti ada peran antara guru kelas 10 dan kelas 11 memfasilitasi anak-anak ini biar selalu menggunakan bahasa Inggris. Itu ide yang sangat bagus sekali Bu. Memang ternyata coaching kita udah selesai nih Bu, tapi sebelum selesai saya mau tanya lagi, gimana nih Bu perasaan Ibu sekarang? Iya Bu Sukma, terima kasih banyak Ibu Sukma. Jadi tadi yang saya awalnya galau, malam semalam saya nggak bisa tidur mikirin gimana, ternyata dengan berbincang ini membuka wawasan saya ya Bu Sukma ya. Iya, yang tadinya ngumpet gitu pikirannya kemana, ternyata kita bisa membuka wawasan saya untuk melakukan hal-hal yang baru gitu Bu Sukma. Alhamdulillah saya senang. Dari Ibu sendiri loh. Iya, tapi pertanyaan Ibu tadi menggali saya untuk berpikir ke sana gitu Bu Sukma. Lega ya Bu ya. Lega Ibu Mary, alhamdulillah. Oke, bagus sekali. Saya dengar dari sana tadi percakapan coachingnya ini berjalan dengan interaktif gitu ya. Bu Erdi juga santai menyatakan permasalahannya hingga mendapatkan solusinya tadi. Lalu juga saya menilai tadi Ibu Sukma sudah melakukan percakapan coaching itu dengan alutsista yang lengkap gitu Bu. Jadi keren lah Bu ya untuk coaching hari ini gitu. Saya sangat senang gitu. Nah, jadi tadi kan Ibu Sukma inginkan diminta diobservasi pada kompetensi pertanyaan terbobot. Nah, sebelum itu saya mau Ibu dulu nih yang menilai bagaimana performa kompetensi Ibu tadi tuh selama percakapan coaching ini. Tadi kebetulan Ibu Eni kan sama saya proses coaching. Jadi dari sana saya kami berdua lah berusaha untuk menyimpulkan permasalahannya apa, lalu untuk menemukan solusi dari permasalahan itu. Lalu saya tadi sempat tanya juga ke Bu Eni komitmennya bagaimana dan tindak lanjutnya seperti apa. Ya betul. Jadi memang pertanyaan berbobot itu yang saya observasi sih memang sudah sesuai dengan yang kita rujuk ya dalam percakapan coaching. Jadi saya menilai sudah baiklah kompetensi Bu Sukma. Nah, mungkin nanti kedepannya kita memang terus harus berlatih Bu ya dalam mengembangkan kompetensi percakapan coaching. Memang itu tidak bisa dalam sekejap kita langsung ahli gitu. Jadi untuk menyempurnakannya memang kita butuh latihan gitu. Nah, jadi bagaimana nih tindak lanjutnya nanti Bu Sukma supaya kompetensi terutama yang pertanyaan berbobot ini bisa mencapai level sempurna gitu kalau Bu Sukma? Kayaknya saya harus lebih sering latihan kayak bilang tadi, terutama mungkin saya menilai tadi saya pada bagian identifikasi masalah, mungkin saya bisa lebih menuntut lagi pertanyaannya sehingga masalah-masalah itu dapat terbuka. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan tadi sudah baik, lalu Ibu tadi masih mau berlatih lagi terutama dalam identifikasi gitu ya. Oke, jadi boleh Ibu merangkum nih dari hasil coaching tadi nih, apa yang sudah Ibu lakukan dari percakapan coaching tadi gitu. Oke. Jadi percakapan coaching tadi permasalahan ini adalah bagaimana rendahnya motivasi siswa di kelas 10-5, yaitu kalau disuruh ngomong itu susah ya Bu Eni ya, kalau disuruh presentasi itu lama banget punya. Dan ternyata menurut Bu Eni tidak semua anak, tapi memang ada beberapa anak dan itu perlu penanganan khusus. Yaitu nanti Bu Eni akan membuat program kayak kelas tambahan itu untuk anak-anak yang perlu bantuan dan Bu Eni siap untuk menjadi fasilitatornya. Nah, dapatlah saya berarti 3 kompetensi inti coaching Ibu memang sudah Ibu lakukan dengan baik dan performanya tadi juga sangat baik. Oke, terima kasih untuk coaching hari ini. Semoga nanti kita semua bisa